Ya, silahkan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu 26 bulan 3 tahun 2023. Saya akan menyampaikan mengenai bintang kehidupan. Ini bukan judul lagu, tetapi merupakan judul dari pembukaan rahasia firman saat ini, bahwa tugas hamba Tuhan di akhir zaman itu memiliki tugas yang mulia, yaitu membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini bedanya kita dengan para rasul terdahulu, dengan murid-murid Yesus terdahulu. Kalau murid Tuhan Yesus terdahulu, 12 murid itu, tugasnya adalah beritakan Injil ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku. Itu, saudara. Kemudian mereka tidak memiliki jatah seperti apa yang ditulis Rasul Paulus, yaitu tidak mengalami kematian tubuh. Mereka semua mati, saudara. Jadi 12 rasul itu semua mati. Bahkan juga jemaat-jemaat hujan awal, di dalam pergerakan hujan awal itu semua mati. Tetapi di akhir zaman ini ada satu misi, satu visi dari Tuhan yang harus terjadi dan harus digenapi, yaitu membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi tugas khusus, istimewa dan berbeda dari para tokoh kegerakan, saudaraku, bagi para pemimpin rohani di akhir zaman ini adalah sebagai bintang penunjuk kepada kehidupan. Maka mereka harus hidup dan membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini nanti saya akan membuka rahasia dari Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3, ya saudaraku, bahwa mereka yang dipakai oleh Tuhan mendampingi anak-anak bangsa itu adalah tokoh-tokoh yang hidup, bintang-bintang yang kekal untuk selamanya. Bahkan tokoh utamanya itu merupakan manifestasi dari kuasa malaikat Mikael. Nanti akan saya terangkan, saudara. Jadi tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut ketujuh bintang dan juga tentunya pemimpinnya itu adalah tokoh yang hidup, karena saudaraku, mereka akan dipakai oleh Tuhan membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini bedanya kita dengan para rasul terdahulu. Kalau para rasul terdahulu itu tugasnya memberitakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi saudara, di akhir zaman ini, selain menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan, itu kemudian memiliki tugas menyempurnakan murid-murid, menyempurnakan jemaat-jemaat akhir zaman ini sehingga bisa diangkat hidup-hidup. Makanya ini tugas susah dan sulit. Dan saudara jangan mengira ini tugas yang lebih mudah. Mungkin ada yang bertanya, yang dulu lebih sulit, rasul-rasul harus mati, saudaraku. Tetapi di akhir zaman ini supaya nanti jemaat itu bisa terangkat, orang-orang itu bisa terangkat, terbang, harpaso, orang kenal dengan kata repce, saudaraku, itu juga nggak main-main prosesnya. Kalau dulu para rasul itu mati, orang-orang terdahulu dalam pergerakan hujan awal itu mati, wafat, saudaraku, itu juga berat. Tetapi ini lebih berat lagi, karena sebelum diangkat atau harpaso itu, maka orang-orang harus mematikan terlebih dahulu hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Ini yang membuat orang itu nggak mati, karena dia sudah bisa mematikan keinginan dagingnya terlebih dahulu, saudaraku. Maka kalau saudara bisa menjaga tubuhmu dari dosa, mematikan keinginan dagingmu dari dosa, maka tubuhmu, dagingmu itu, saudaraku, akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sel-selnya akan bertumbuh dengan baik, yang sakit disembuhkan, dan lain sebagainya. Saudara, jadi tugas ini, tugas para hamba Tuhan di akhir zaman yang kita kenal dengan 7 bintang atau 7 guru atau 7
malaikat sidang, tugas ini menjadi berbeda dengan tokoh-tokoh kegerakan hujan awal. Para rasul atau murid Tuhan Yesus Kristus itu tugas utamanya seperti tadi saya sampaikan adalah memberitakan Injil keselamatan, kemudian meninggal dunia, kemudian menjadi martir, kemudian akhirnya mendapat jatah kepastian masuk surga. Itu memang tugas berat, mereka harus mati. Sedangkan saudaraku, tokoh-tokoh kegerakan hujan akhir itu memiliki tugas yang sangat berat, di mana pertama-tama juga harus memberitakan Injil keselamatan ke seluruh penjuru bumi, dan selanjutnya membimbing jemaat-jemaat yang sudah diinjili itu, saudaraku, supaya hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, mencapai kesempurnaan dan harpaso, atau paling tidak diungsikan. Ini rahasia Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-14. Saudara, jadi tokoh-tokoh kegerakan hujan akhir, 7 bintang, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu tugasnya berat loh, saudaraku. Kalau dulu murid Tuhan Yesus itu mati untuk memberitakan Injil, tetapi sekarang saudara, hamba-hamba Tuhan yang disebut ke-7 bintang itu tugasnya itu mematikan keinginan tubuh, keinginan darah daging dulu, saudaraku, sebelum mereka itu diangkat. Ini makanya menjadi berat sekali. Oleh karena itu, jemaat di akhir zaman itu harus dididik, ditempa, akhirnya menjadi sempurna. Saudara, di tempat ini memang isinya pengajaran. Jadi saya yakin yang datang ke tempat ini, yang menyimak pemberitaan yang saya sampaikan, itu adalah orang-orang yang rohnya beranjak dewasa. Saudara yang dikasih Tuhan, tugas untuk bisa membawa jemaat lepas dari kematian itu bukan tugas yang mudah, saudaraku. Ini dahulu para nabi yang bisa melakukannya hanya Henokh dan Elia. Henokh itu karena dekat karib dengan Tuhan kemudian diangkat karena dia bisa mematikan keinginan daging. Elia juga begitu, karena dia dekat dengan Tuhan, bisa mematikan keinginan daging, maka dia diangkat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi untuk lepas dari kematian itu, maka jemaat harus mematikan keinginan daging sepenuhnya, kemudian mengikuti roh, dan itu tidaklah mudah. Saudara, kita akan membedah rahasia Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang bolak-balik dibaca oleh para pengajar akhir zaman, para pengajar eskatologi. Tetapi saat ini saya akan sampaikan kepada saudara, ini satu rahasia baru. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ke 3. Ya, coba dibacakan Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Cukup sampai di sini dulu. Saudara, pada waktu itu, ini tentang akhir zaman, Daniel 12 ini berbicara mengenai akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi malaikat sidang yang merupakan pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu ini merupakan pribadi, saudaraku, manifestasi dari kuasa malaikat Mikael yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Ini artinya hidup, saudaraku. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Saudaraku, Mikael, pemimpin besar, ini menunjuk kepada nanti akhirnya kepada pemimpin kegerakan yang disebut dalam Wahyu pasal 10
sebagai malaikat yang berwajah matahari. Di dalam Wahyu pasal yang kelima itu sebagai malaikat yang gagah. Di Wahyu pasal yang ke-8 yang kemarin saya sampaikan, itu malaikat yang membawa ukupan, yang memiliki akses baik ke pelataran maupun ruang kudus, bahkan sampai ruang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Mikael pemimpin besar itu akan mendampingi anak-anak bangsamu. Tokoh akhir zaman, pemimpin besar kegerakan ini akan mendampingi anak-anak bangsamu, itu artinya hidup, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Didampingi supaya apa? Anak-anak bangsamu itu, saudaraku, orang-orang yang diselamatkan di akhir zaman itu, jemaat-jemaat di akhir zaman itu, anak-anak bangsamu, jemaat-jemaat akhir zaman itu didampingi oleh pemimpin besar yang dahsyat yang disebut malaikat sang surya, yang disebut sebagai malaikat yang gagah, malaikat yang berwajah matahari itu, saudaraku, itu mendampingi anak-anak bangsa supaya anak-anak bangsamu itu luput dari kesusahan besar. Jadi malaikat sang surya itu, saudaraku, tugasnya, saudaraku, mendampingi anak-anak bangsamu supaya luput dari masa antikris. Makanya saya yakin ini justru tokoh yang hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Mungkin ada perbedaan, tidak apa-apa, kita akan saksikan bersama. Saudaraku, jadi Mikael pemimpin besar itu ditugasi oleh Tuhan, yang nanti di akhir zaman itu memanifestasikan dirinya di dalam satu tokoh besar yang namanya malaikat sang surya, malaikat si unggas nasar. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu, pemimpin besar itu akan mendampingi anak-anak bangsamu, jemaat-jemaat akhir zaman, supaya luput dari kesusahan besar dan kematian. Maka ini tokoh yang hidup. Jangankan kok pemimpin besarnya, saudaraku, 7 bintangnya itu nanti diterangkan di dalam ayat yang ke-3 dari Wahyu pasal 12. Mereka kekal selamanya. Kalau ini pemimpinnya yang namanya Mikael, pemimpin besar di akhir zaman, yang merupakan manifestasi dari kekuatan malaikat Mikael, itu akan tampil memimpin, saudaraku, mendampingi bahasanya. Coba dibaca lagi. Jadi tugasnya malaikat Mikael, pemimpin besar yang nanti termanifestasi di dalam malaikat yang berwajah matahari itu, saudaraku, tugasnya itu mendampingi, saudaraku. Coba dibaca lagi. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Iya, mendampingi anak-anak bangsamu, ini artinya hidup. Saudara, kalau istilah di dalam bahasa sehari-hari pendamping, saudaraku, itu kan suami istri ya, saudaraku. Pendamping itu artinya, saudaraku, sesuatu yang sama-sama kondisinya. Artinya ini tokoh yang hidup. Kemudian, saudaraku yang dikasih Tuhan, dilanjutkan. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, amin. Jadi pemimpin besar di akhir zaman yang disebut sebagai malaikat yang gagah, yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari, yang disebut sebagai malaikat si burung Garuda, Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11, itu adalah manifestasi dari kemunculan pemimpin besar Mikael yang ditugaskan untuk mendampingi. Kalau mendampingi itu artinya hidup. Kalau pendampingnya itu meninggal, ya bukan pendamping, saudaraku. Jadi pendamping itu hidup, saudaraku. Jadi tugasnya tokoh besar akhir zaman ini mendampingi anak-anak bangsamu supaya luput dari kesusahan besar. Kesusahan besar itu masa antikris dan kematian. Sudah di sini dikatakan, dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti belum pernah terjadi.
sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Saudaraku, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ini tentang pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, Daniel 12 ayat 1. Kemudian ayat 2, ini tentang orang-orang yang sudah mati. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Amin. Ini untuk orang-orang yang sudah mati. Pada saat itu, pada saat nanti Mikael, pemimpin besar di akhir zaman itu, saudaraku, mendampingi anak-anak bangsamu itu, saudaraku, pada saat itu, pada saat Wahyu pasal, saudaraku, 19 nanti digenapi, Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, itu banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu, ini yang meninggal, saudaraku, akan bangun. Siapa saja yang bangun di sana, saudaraku? Ya, orang-orang yang sudah mati. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kemudian ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ini tentang 7 bintangnya. Jadi kalau tadi Daniel 12 ayat 1 itu tentang pemimpinnya, kemudian Daniel 12 ayat 3 ini adalah mengenai 7 bintang. Itu juga orang-orang yang hidup di sini dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamanya. Nah, ini bintang-bintang yang saya ambil menjadi judul pada saat ini, bintang kehidupan. Berarti itu bintang-bintang yang menunjukkan jemaat-jemaat itu kepada arah kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian selain pemimpin besar yang tertulis dalam Daniel 12 itu, juga akan muncul tokoh-tokoh lain yang disebut bintang-bintang. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selain pemimpin besar itu juga muncul tokoh-tokoh lain yang disebut 7 bintang yang tugasnya sama, yaitu menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan bintang-bintang itu pun kekal, artinya tidak mengalami kematian tubuh. Nah, ini saudaraku yang perlu saudara perhatikan saat ini. Pemimpin akhir zaman yang akan membawa jemaat hidup itu juga pemimpin akhir zaman yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ini saudara renungkan betul-betul. Karena untuk membawa jemaat itu hidup, dia juga harus hidup. Saudaraku, harus memberi contoh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas membawa jemaat luput dari kesusahan besar dan maut ini bukan tugas yang mudah. Nah, dulu rasul-rasul itu tugasnya sudah sulit, sudah susah, berat, menderita, penderitaan salib, saudaraku. Kemudian di akhir hidup para rasul, kegerakan hujan awal itu mereka mati menjadi martir. Tetapi saudaraku, di akhir zaman itu saya beritahu saudara, memang tugasnya tokoh-tokoh akhir zaman itu untuk membawa jiwa-jiwa itu hidup. Nanti menggenapi 1 Korintus 15 ayat 51 dan seterusnya itu. Jadi tugas membawa jemaat itu luput dari kesusahan besar, itu luput dari antikris, kemudian luput dari maut, itu bukan tugas yang mudah. Tidak kalah sulitnya dengan tokoh-tokoh kegerakan hujan awal. Jadi jangan kira membawa jemaat hidup-hidup itu lebih mudah daripada mereka yang menjadi martir, saudaraku. Ini justru sangat sulit, karena pada saat hidup ini pun harus mulai mematikan keinginan-keinginan daging. Tokoh-tokoh di akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan
menjadi penuntun kepada kehidupan, menjadi bintang-bintang kehidupan itu, mereka tentunya harus berhati dan pikiran jernih. Saudara, milikilah ini ya, pikiran yang jernih, nggak usah neko-neko, lepas dari keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu yang rendah. Bukan tokoh yang pendusta, bukan tokoh yang berbelit-belit. Saudaraku, saya paling tidak suka orang yang berdusta dan berbelit-belit, karena kalau didustai saya ngerti, di hati tersenyum. Saudaraku, saya tahu, saudaraku, tokoh di akhir zaman yang akan dipakai itu hatinya itu jernih, pikirannya jernih, lepas dari keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu yang rendah. Oleh karena itu bisa membawa jemaat itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bukan tokoh yang pendusta, bukan tokoh yang sukanya berbelit-belit. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian juga tokoh-tokoh itu bisa menempati tahbisan sebagai hamba Tuhan yang mengerti bahwa yang dipimpinnya itu jiwa-jiwa manusia. Ini berulang kali saya sampaikan karena penting. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara memberitakan kitab Wahyu, saudara harus ingat bahwa yang saudara bawa itu jiwa-jiwa manusia. Kalau sampai saudara itu ngawur, saudara itu salah, nanti jiwa-jiwa itu akan menjadi tersesat. Dan itu tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai ketujuh bintang dan juga malaikat si unggas nasar, memimpin kegerakan dari timur, itu adalah orang-orang yang bisa menempati tahbisan sebagai hamba Tuhan yang mengerti bahwa yang dipimpin itu jiwa-jiwa manusia. Jadi ketika berkhotbah, ketika menyampaikan nasihat, ketika menasihati orang, itu saudaraku betul-betul dasarnya itu Alkitab dan kekudusan. Saudaraku, karena yang dibawa itu nyawa manusia, bukan nyawa binatang, bukan nyawa ayam atau nyawa kambing, saudaraku. Kalau pedagang ayam ya membawa nyawa ayam tuh sembelih tidak apa-apa. Tetapi ketika saudara itu khotbah, itu yang mendengar itu manusia. Dan orang yang mendengar saudara itu kalau mentaati saudara, saudara harus benar. Oleh karena itu pikiran saudara harus jernih, lepas dari keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu yang rendah. Jangan menjadi tokoh pendusta, jangan menjadi tokoh yang berbelit-belit. Jadilah tokoh, jadilah hamba-hamba Tuhan yang menempati tahbisan sebagai hamba Tuhan yang paham bahwa yang dipimpin itu nyawane menungso. Ini penting banget, saudaraku, supaya jangan sampai apa yang kita katakan itu, saudaraku, kalau didengar orang itu membuat orang tersesat. Jangan sampai. Oleh karena itu kita harus mendasarkan segala sesuatu itu kepada kebenaran Alkitab ini, supaya nanti misalkan ada jemaat yang kebetulan nggak bisa harpaso, tidak bisa diangkat hidup-hidup, saudaraku, paling tidak itu mereka masuk surga kalau meninggal dunia, dapat jaminan pasti. Jadi jangan sampai jemaat yang saudara pimpin, yang kita pimpin itu menjadi keliru, ya saudaraku. Dan kita sebagai hamba Tuhan itu harus bisa memberi kepastian surga kepada orang-orang yang saudara khotbahi, kepada orang-orang yang saudara ceramai dengan pembukaan rahasia firman itu. Jadi ini harus diingat. Jadi hamba Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman itu adalah hamba-hamba Tuhan yang ngerti bahwa yang dipimpinnya itu nyawa-nyawa manusia. Kalau membawa nyawa-nyawa manusia, jiwa-jiwa manusia itu harus hati-hati, jangan sampai membuat mereka keliru dan menjadi tersesat. Saudara yang dikasih Tuhan, membawa jemaat luput dari kesusahan besar dan maut itu tidak mudah, sebab harus mematikan sendiri dahulu keinginan-keinginan dagingnya. Ya, kalau rasul-rasul dahulu mati karena menjadi martir, memberitakan Injil. Tetapi orang-orang yang akan diangkat itu harus mematikan keinginan dagingnya sendiri, saudaraku.
harus mematikan sendiri dahulu keinginan-keinginan dagingnya. Kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 26. Coba dibacakan Galatia 5 ayat 18 sampai 26. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, terus Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. amin. Di sini dulu. Jadi orang yang akan harpaso, saudaraku, minimal diungsikan, itu dia memiliki karakter bisa mematikan terlebih dahulu keinginan dagingnya. Di antaranya percabulan, saudaraku, katanya rajin ibadah tapi cabulnya minta ampun, saudaraku, itu ya nggak bisa, saudaraku. Kecemaran itu hampir senada dengan percabulan tadi, saudaraku. Kemudian hawa nafsu, katanya memberitakan kita wahyu tapi sidik-sidik nesu, saudaraku. Maka kendalikanlah hawa nafsu. Kemudian, saudaraku, di sini dikatakan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu kalau dulu ya patung dan lain sebagainya, tapi kalau sekarang enggak, duit sekarang berhalanya, saudaraku. Jadi kalau sudah urusan duit itu jadi lupa semuanya. Kemudian percideraan, cidera itu ingkar janji. Kemudian roh pemecah. Nah, kasak kusuk, saudaraku, memecah kesatuan jemaat, enggak usah, saudaraku. Kita kalau dipercaya memberitakan akhir zaman, memberitakan kitab wahyu, justru kita harus betul-betul memiliki pikiran yang positif. Kemudian kedengkian, dengki, kemudian kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini yang harus dimatikan untuk orang-orang yang nanti itu bisa hidup diterangi oleh bintang kehidupan tadi. Jadi bintang kehidupan tadi, saudaraku, akan membawa orang-orang itu lepas dari bahaya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Seperti Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 21. Kemudian sekarang dibacakan ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terus, Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. amin. Inilah adab dari orang-orang yang akan dipakai di akhir zaman. Mereka itu hidup menuruti Roh, saudaraku. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat. Orang yang dipimpin Roh itu enggak gila hormat, saudaraku, enggak gila hormat, enggak dihormati enggak apa-apa, saudaraku. Yang penting karyanya itu nyata, saudaraku. Daripada dihormati tetapi itu sesuatu yang prosesnya tidak benar, itu keliru, saudaraku. Apalagi sampai terjadi pengkultus individuan, itu penghormatan yang keliru. Sudah yang dikasih Tuhan, nggak dihormati itu nggak apa-apa. Yang penting kita menunjukkan karya-karya yang terhormat. Kemudian janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi pelayanan dari baik malaikat sang surya, malaikat yang disebut dalam Yesaya 46 itu malaikat si unggas nasar, bahasa aslinya ayit, burung buas dari timur, saudaraku, yang kita yakin itu dari bangsa Indonesia, itu adalah pelayan-pelayan yang membawa kepada kehidupan. 7 bintang, di mana asalnya juga sudah kita ketahui, saudaraku, itu juga pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kepada kehidupan, bukan pelayan-pelayan yang membawa kepada kematian. Saudaraku, ya kita semua berjuang, berusaha
memohon kasih karunia supaya dimampukan. Hamba Tuhan pun, saudaraku, kalau memberitakan kitab Wahyu ternyata dia meninggal, saudaraku. Tentunya dia bukan 7 bintang ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik hal ini. Makanya kita betul-betul harus menguji diri masing-masing siapapun. Saudaraku, kita harus menjaga tubuh jiwa roh kita ini untuk bisa seiring sejalan bersama dengan firman dan Roh Kudus. Saudara, karena Daniel tadi menyatakan bintang-bintang itu kekal selamanya. Mikael tadi, saudaraku, juga akan mendampingi anak-anak bangsa supaya lepas dari maut dan kesukaran besar. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pelayan-pelayan akhir zaman yang disebut sebagai malaikat sang surya dan ketujuh bintang atau ketujuh guru itu adalah pelayan-pelayan yang membawa kepada kehidupan. Kita akan membaca 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 7. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 7. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Di sini dulu ya, saudaraku. Jadi ini yang disebut dengan Injil yang kekal, saudaraku. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta. Kalau dengan tinta, saudara punya Alkitab itu, saudaraku, itu bukan Injil kekal. Dirubah itu ya mudah, saudaraku. Dibakar juga mudah. Apalagi Injil elektronik seperti yang ada di laptop saya ini dibanting juga sudah lenyap, saudara. Tetapi Injil yang kekal yang dituliskan oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman tadi, saudaraku, itu merupakan Injil yang kekal. Kalau Wahyu pasal 14 ayat 6 dikatakan, maka tampak malaikat terbang di atas langit membawa Injil yang kekal, itu yaitu jiwa-jiwa yang tadi didampingi kemudian dibawa hidup sampai Tuhan Yesus datang. Saya ulangi di dalam ayat 3, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ini Injil yang kekal, saudaraku. Injil yang kekal itu saudara sendiri yang mempribadikan Injil, dan Injil itu nanti akan membawa saudara ke surga. Injil itu akan membawa saudara, kalau sudah sempurna nanti, kepada masa harpaso itu. Dan Injil inilah yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 14. Malaikat terbang di atas langit kemudian membawa Injil yang kekal untuk diberitakan ke seluruh bumi. Injil yang kekal itu bukan Alkitab elektronik, bukan kertas itu, saudaraku. Bukan nanti kemudian ada malaikat terbang bawa Injil gini, saudaraku, tidak seperti itu. Tetapi itu hasil dari pelayanannya. Dia menulis di hati-hati manusia dengan pengajaran firman yang kuat, yang menyucikan, mendamaikan, dan menyempurnakan, dan akhirnya membuat jiwa-jiwa yang diajarinya itu bisa diangkat hidup-hidup. Saudaraku, ayat yang keempat coba dibacakan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Terus, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terus, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Terus, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Amin. Nanti sebentar di sini. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Saudara, kalau Alkitab ini sekedar saudara baca tetapi tidak saudara masukkan dalam hati, 10 hukum Taurat itu cuma sekedar saudara baca, tidak saudara laksanakan, itu
memimpin saudara kepada kematian. Saudara, tapi ketika Injil itu saudara tuliskan di dalam hati saudara, maka itu nanti akan menjadi kehidupan yang akan menghidupkan saudara. Terus dilanjutkan, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya pada waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Saudaraku, jadi ini pelayanan yang membawa kepada kehidupan, yang saya sebut tadi bintang-bintang kehidupan. Saudara, jadi pelaksanaan pelayanan kepada kehidupan itu kemudian oleh Rasul Paulus juga ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Coba dibacakan. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Ini pelayanan yang membawa kepada orang itu tetap hidup, nggak mati gitu loh, saudaraku. Dibacakan, ayo. 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Terus, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman ini ada satu amanat di mana hamba-hamba Tuhan, para bintangnya Tuhan itu harus membawa jiwa-jiwa itu kepada arah ini loh, saudaraku. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Oleh karena itu pelayanan ini berat, saudaraku. Kalau saudara berkata bahwa pelayanan rasul-rasul kegerakan hujan awal itu berat, mereka disiksa, disesah sampai mati, saudaraku. Di akhir zaman itu, saudaraku, orang harus mematikan keinginan dagingnya terlebih dahulu sebelum dia bisa diangkat, saudaraku. Maka itu juga satu pelayanan yang susah. Sesuai dengan pola tabernakel, perjalanan iman itu mulai pintu gerbang sampai dengan nanti ruang Maha Kudus, sampai perobekan tirai daging, mematikan keinginan hawa nafsu. Saudaraku, dengan cara mematikan keinginan hawa nafsu ini, justru nanti kita akan hidup, kita akan diangkat, kita akan harpaso, atau minimal kita akan diungsikan. Jadi ini tema saat sore hari ini tentang bintang kehidupan, di mana tokoh-tokoh akhir zaman yang akan memimpin jemaat-jemaat akhir zaman itu di dalam kegerakan kitab Wahyu itu, yang membawa jemaat itu hidup-hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, itu juga adalah hamba Tuhan yang hidup. Jadi kita semua patut memohon kasih karunia supaya kita diberi kemurahan oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan kitab Wahyu ini, saudara. Karena yang akan membawa jemaat hidup itu tentunya harus memberi contoh, saudaraku, juga hidup sampai Tuhan Yesus datang. Kalau sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ini contohnya, saudaraku, contohnya aku dewe gitu, misalnya seperti itu, saudaraku. Jadi karena akan membawa jemaat itu hidup, dia harus memberi contoh bagaimana mengatasi rasa sakit, bagaimana mengatasi, saudaraku, sakit penyakit, bagaimana mengatasi persoalan sampai dia menang. Dan tentunya bukan oleh karena kekuatan kita sendiri, tetapi yang memberi modal itu semua adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Saudaraku, sumbernya itu sampai kita bisa nanti sempurna. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu nanti bisa membawa jemaatnya itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Itu sumbernya adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bukan orang lain, saudaraku. Tuhan Yesus yang sudah mati itu sumber supaya kita itu hidup bisa meraih apa yang dikatakan Rasul Paulus.
rahasia akhir zaman, bahwa akan ada sekumpulan besar orang banyak yang tidak mengalami kematian tubuh. Mereka adalah jemaat-jemaat yang dipimpin oleh hamba Tuhan yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dengan segala kemurahan-Nya. Kita akan memuji Tuhan